Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna yang membahas dua agenda penting yang menyangkut penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2022 dan pengesahan rancangan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan nota keuangan tahun anggaran 2022. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga, turut dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhin Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta Kepala OPD dan anggota DPRD Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk Marhin Jumadi menyatakan bahwa rangkaian pertanggungjawaban Bupati tahun 2022 telah selesai. Namun terhadap 15 catatan yang disampaikan oleh pihak DPRD, Marhin Jumadi dengan tegas menyatakan semua rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Nganjuk akan dilaksanakan oleh beliau dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian pertanggungjawaban Bupati tahun 2002 hari ini selesai. Dimulai dari tanggal 28 bulan Juni tanggal 18 clear ya. Ada beberapa tadi secara umum bagus, tapi ada 15 catatan. Ya. Yang pertama untuk peningkatan pajak. Maka pajak-pajak yang ada tertunggak di desa-desa, terutama PBB, mungkin nanti akan kita cek gandolnya di mana. Apakah di masyarakat wajib pajak atau yang narik dan seterusnya. Ini tadi rekomendasi dari DPR. Maka nanti kita akan menerjunkan tim khusus untuk mencari data ke bawah dari Bapeda. Terus kemudian dana DAK, jadi juga menjadi catatan bagus itu. Saya pikir DAK memang harus selesai sebenarnya, harus paling tidak 100% ya, kalau enggak ya 99% lah. Ini ada beberapa yang belum terserap. Contoh misalnya masih 1 miliar di BPKB, termasuk yang tadi ada masukan dari Dinas Sosial juga, ada kurang lebih 2 miliar karena 22 itu kan data dari 221. 21 itu kembali lagi bantuan sosial itu karena COVID itu. COVID orangnya beberapa sudah meninggal, misalnya seperti itu. Tadi sudah dapat masukan klarifikasi dari Dinas Sosial ya. Terus kemudian jalan yang topografi, ada jembatan yang mungkin seperti jejaan. Nah, ini proses pembenahan ya. Kemudian rumah sakit umum daerah Nganjuk dan RSD Kertosono untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Maka ini tadi saya juga sudah rapat dengan Kominfo kaitannya dengan apa? Bagaimana pelayanan kesehatan dan pelayanan apapun di Nganjuk bisa lebih bagus, pelayanan prima yang harapan kita itu. Semua bisa dipertanggungjawabkan lewat apa? IT, sehingga nanti bisa terlihat betul. Kemudian dari Dinas Pertanian misalnya, Pertanian juga ada masukan kaitan dengan tadi juga ada klarifikasi dari dinas katanya dengan apa bantuan hand traktor, terus kemudian roda 3 misalnya seperti itu. Sehingga perlu jelas gitu ya. Tapi sebenarnya data-datanya sudah lengkap di pertanian. Sehingga nanti perlu ada dari masukan dari DPR juga kita akan klarifikasikan. Oh ini loh datanya ada. Kemudian Satpol PP yang kaitannya dengan tadi yang bagus. Pungli di tambang misalnya, maka harus kita tertibkan, kita harus tegas, jangan sampai jalan rusak tapi ada yang diuntungkan. Nah ini pergantian kaitannya dengan PDAU, DPRD juga lebih tegas untuk apa pergantian direktur PDAU. Tadi saya sampaikan nanti harus mekanismenya harus jelas, jangan sampai kita juga melanggar prosedur yang kita akan lihat nanti harus kita laksanakan dari rekomendasi dari DPRD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga menyoroti rekomendasi pertama yang menuntut pergantian Direktur PDAU Nganjuk. Alasannya adalah karena PDAU dalam rentang waktu TA 2022 telah mengalami maladministrasi dalam menyusun rancangan bisnis anggaran dengan terjadi 4 kali perubahan dokumen RPA. Jadi rekomendasi kita yang tadi ditekankan yang utama kita meminta Bupati Nganjuk untuk menindaklanjuti terkait mengganti Direktur PDAU. Dikarenakan kan sudah jelas dalam beberapa kali rapat adalah maladministrasi. Jadi ada 4 poin yang disampaikan yang berbeda-beda oleh Direktur PDAU. Berarti kan kita tidak bisa mengetahui mana yang valid data yang dipakai. Rekomendasi ini kan kita tunjukkan kepada Bupati Nganjuk, jadi bukan kepada APH, namun akan tetapi ya terserah APH ini lanjut atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya kita menemukan kemarin ada 4 penerima bantuan dari Kabupaten Nganjuk dari dana DPJHT itu belum ada penerimanya. Jadi di dalam penjabaran Pergub di tahun anggaran APBD 2022 itu ada 4 item itu belum ada nama penerimanya tetapi tereksekusi. Terus ditambah lagi di itemnya yang harusnya menerima hand traktor, menerimanya kendaraan bermotor roda 3, yang harusnya menerima kendaraan motor roda 3 itu menerimanya hand traktor. Dinas mana? Di Dinas Pertanian. Itu kok sampai hanya terkumpul beberapa puluh item hanya di 2 kecamatan, itu seperti apa itu? Itu kan dananya berasal dari DPJHT ya, atau dana bagi hasil cukai dan tembakau yang kebetulan terbanyak itu kan di wilayah utara. Akan tetapi kan tidak menutup kemungkinan di wilayah selatan kan juga ada di Nganjuk Selatan. Raditya Haria Yuangga berharap langkah-langkah tegas akan diambil untuk mengatasi masalah yang terjadi di PDAU Nganjuk. Dari Nganjuk, Esa Mada melaporkan.